Oke, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam apa warahmatullahi wabarakatuh. ceritanya Scholarship Talks episode 3 dengan bintang tamu yang apa ini? Long postpone lah ya. Udah berapa kali bikin jadwal, cuman kita ada aja perasaan gak jadi. Eh, oke, kita langsung aja ini tanpa berlama-lama. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu narasumberku malam Oke, ini. Mbak. Monggo. Oke, halo semuanya subscriber Mbak Anis. Nama aku Rido Surahman. Aku alumni Teknik Sipil Universitas Lampung angkatan 2015 dan sekarang lagi ngambil S2 di China di Central South University jurusan Teknik Sipil. Jarang-jarang nih aku dapat info masalah apa ya namanya cerita beasiswa yang ke China gitu. Kayaknya belum terlalu well explored ya, khususnya untuk di bidang teknik sipil. Kayaknya belum jadi main destination. Jadi buat aku ini menarik banget. Kenapa gitu Rido akhirnya memutuskan untuk apa ya menerima tawaran untuk sekolah S2 ke sana. BTW kalau boleh tahu dong cerita dikit tentang kampusnya, misalnya kayak Central South University itu di mana, terus kamu itu sekarang beasiswanya apa gitu. Oke, mulai dari kampusnya dulu kali ya, Mbak. Eh, Jadi Central South University itu ada di kota Changsha, provinsinya Hunan. Itu di region selatan, di bagian selatan di Cina. Itu jadi Central South University itu sebenarnya gabungan dari beberapa universitas, Mbak. Dari kalau aku nggak salah ada Railway Campus, ada Xiangya Campus, sama satu lagi, aduh aku lupa. Itu gabungan tiga kampus menjadi satu. oke. Makanya kampus termasuk lumayan besar di kota Changsha. Dan Terus kalau untuk ya monggo, Mbak, sorry, monggo. beasiswa yang aku dapat sekarang itu beasiswa dari CSU. Jadi Central South University Scholarship Oke. gitu. Sebenarnya ada banyak sih beasiswa-beasiswa yang lain, Mbak. Mungkin kita bahas nanti kali ya, Mbak. Boleh, boleh, boleh. Siap-siap. Nah ini udah mulai masuk nih kita ngarah ke arah beasiswa nih. Mungkin aku pengen tahu dulu itu eh cerita singkat dong proses Rido dapat beasiswa itu mulai dari proses awal tahu info beasiswa sampai Rido menjalani proses apa namanya seleksinya lah ya gitu. Terus mungkin nanti di akhir bisa mungkin Rido jelasin selain beasiswa dari CSU apakah ada beasiswa lain juga yang bisa di apa ya apply sama dicoba apply sama teman-teman yang apa nonton video ini gitu. Kalau seandainya mau melanjutkan studi di CSU, monggo. Ya, Mbak. Aku mulai dari mana ya? Oke, mulai dari setelah lulus kuliah kali ya, Mbak. Jadi Oke. setelah itu aku sempat kerja di suatu perusahaan di Lampung. Nah, karena aku memang dari awalnya ingin kuliah lagi S2, jadi sambil aku kerja itu aku sambil nyiapin dokumen-dokumen beasiswa kayak eh, research proposal, essay, terus nyiapin bahasa Inggris juga. Oke. Jadi kurang lebih di setelah lulus itu 3 sampai 4 bulan lah persiapan beasiswa itu. Tiga Sebenarnya tadinya ya Mbak. singkat juga ya, Dok. 3 sampai 4 bulan tuh kalau menurut aku untuk persiapan relatif singkat tuh. Biasanya tuh kalau persiapan beasiswa tuh rata-rata loh ya. Aku aja tuh 6 bulanan sih nyiapin berkas-berkas segala macam itu. Soalnya kalau in average tahu aku kalau untuk persiapan beasiswa tuh rata-rata orang takes up to 6 months to 1 year lah. Approximately segituan gitu. Berarti 3 sampai 4 bulan termasuk kebut loh itu. Monggo lanjutin. Eh, Mungkin efektifnya itu Mbak. Tapi kalau diambil secara keseluruhan lebih dari 3 4 bulan. Oh, oh karena Aku sambil kerja ya. iya sambil kerja Benar. karena saya kerja. Terus? Nah, terus eh, awalnya aku pengennya daftar bukan di negara China. Sebenarnya ada beberapa destinasi
bukan tujuan negara yang mau didaftarin. Cuman kebetulan dapatnya di Cina gitu. Oke, alhamdulillah. Eh, Alhamdulillahnya dapat di Cina. Aku tadi udah sempat dibahas ya, beasiswanya CSU scholarship. Sebenarnya untuk di universitas di China itu ada banyak jenis-jenis beasiswa. Ada beasiswa dari pemerintah, ada beasiswa dari provinsi, ada dari sekolah juga. Dan itu persyaratannya kurang lebih sama. Hmm. Mungkin ada beberapa yang sedikit perbedaan aja lah antara beasiswa-beasiswanya itu. Mungkin ada yang perbedaan yang signifikan Hmm, nggak, Dok, yang tadi aku antar beasiswa itu? Ada perbedaan yang signifikan nggak untuk dokumen-dokumennya? kalau menurut pengalaman aku kemarin sama yang aku daftarin tuh persyaratannya sama persis. Oh, I see. Oke, oke, oke. Untuk aku daftar kemarin dua, yang pemerintah sama yang sekolah, yang campus. Hmm. Itu persyaratannya sama persis kemarin, Mbak. Oke, oke, Tapi oke. mungkin kalau di universitas lain mungkin ada yang beda, cuman aku kurang tahu sih itu, Mbak. Karena kalau itu harus apa ya? Harus di look up by apa? By uni lah ya. Karena kan nanti beda-beda. Karena ya biasanya gitu sih kalau beasiswa dari kampus Iya, kan ada persyaratannya sendiri gitu. Terus apa tadi yang mau aku tanyain ya? eh oh, ada masalah betul. bahasa Inggris. IELTS gimana? Berapa tuh persyaratannya kalau IELTS kalau mau ke China? Kalau kita ambilnya English Thought itu ada dua apa sertifikasi bahasa Inggris ya. Bisa Oke, pakai TOEFL atau IELTS. oke. Kalau TOEFL itu yang IBT, aku kurang paham minimalnya berapa karena kemarin aku pakai IELTS. Kalau IELTS itu minimal eh, 5,5 sampai 6 Lima tergantung koma universitas. Cuman rata-rata aku lihat untuk master itu 5 sampai 6. lima koma lima. Cuman aku sempat dengar pakai TOEFL ITP dan dia diterima. Oh, Cuman oke. kalau aku boleh saran, iya lebih baik TOEFL IBT atau IELTS karena lebih umum dipakai jadi persyaratan dokumen. Betul. Biasanya untuk academic requirement untuk sekolah, awamnya sih memang dipakainya IELTS ya, karena kalau ITP kan terbatas di institusional ya, biasanya diakuin oleh si Iya, universitas yang kemarin itu aja gitu. Jadi kalau IELTS tuh sebenarnya eh untungnya adalah bisa dipakai ibaratnya, maaf ngomong misalkan nggak keterima di sini gitu. Mau daftar yang lain tuh kan sertifikatnya bisa dipakai gitu. Kalau betul ITP ya kan Mbak. mungkin terbatas ya mana yang mau nerima ITP itu terbatas gitu. Terus apa Iya. lagi ya? Beasiswanya kira-kira cukup nggak, Dok, sebulan, Dok? Apa masih bisa nabung? Wah, ini balik lagi ke individu masing-masing Mbak, tergantung Oke. gaya hidup. Hmm. Kalau aku pribadi sih cukup sih, masih bisa nabung, Wah, tergantung gimana alhamdulillah. kita ngelola keuangannya Mbak. Manajemen keuangannya lah ya, gimana? Iya, cuman ya jangan khawatir lah. Oke, Insya oke. Allah cukup kalau gaya hidupnya nggak terlalu bagaimana-bagaimana. Nah, terus ini satu poin penting lagi, Dok. Tadi kamu nyebut masalah destinasi awal kan bukan China ya. Kamu nggak consider Ya, China awalnya, tapi ternyata alhamdulillah dapet China. Apa yang ngebuat kamu memutuskan bahwa oke, gue ke China deh gitu, selain bahwa kesempatannya memang ke China gitu. Kan pasti ada apa oke. ya, bahan pertimbangan lain ya. Apa yang kamu ambil gitu. Karena kan kalau misalkan cuma masalah adanya ke China, mungkin kamu next year, maksudnya tahun setelahnya pun kamu kan masih bisa nyoba tuh negara lain selain China. Tapi Iya, apa yang membuat kamu bulat untuk ngambil ke China gitu? oke. Yang pertama, aku sudah dapat dapat supervisor yang cocok dengan bidang aku, Mbak. Jadi di Central South University itu ada satu profesor yang bidangnya di perkuatan beton menggunakan FRP materialnya. Dan ini kebetulan cocok sama bidang aku pas aku S1 kemarin. Jadi ini buat aku yakin, wah ini pilihan yang tepat ini.
Walaupun awalnya nggak kepikiran pengen kuliah di Cina gitu. Funding oke lah ya Terus di lab untuk funding, ya funding. funding, kalau untuk penelitian kita semua sudah di cover sama sama research tim kita. Oh, oke, oke. Oh iya, kan aku sempat daftarin proposal penelitian aku di di kampus, jadi ada kayak semacam PKM gitu Mbak. Kalau di Ya, Indonesia oke. PKM. Dan alhamdulillah kemarin lolos proposalnya. Jadi dapat funding tambahan untuk penelitian. Jadi banyak kok funding di sini, nggak usah khawatir untuk penelitian. Mantap. Itu salah satu yang harus jadi apa ya menurut aku faktor konsiderasi untuk seorang apa peneliti ya karena gimana pun juga nggak bisa dipungkirin gitu ide-ide kita yang mau kita teliti itu ya kita butuh funding gitu untuk apa namanya melaksanakan penelitian itu iya karena ide-ide brilian yang nggak di apa support sama dana juga ya ya susah gitu nggak jalan juga itu akan berakhir sebagai sebuah ide aja gitu terus nah ini gara-gara ngomong penelitian nih mungkin sedikit cerita dok penelitian Rido dikit aja jangan detail ya karena kan itu highly classified tuh. Bisa cerita dikit aja gitu terus katanya denger-dengar lagi ngurus paten ya Pak Oke, dikit aja jadi dikit aja penelitian, jangan detail. oke Mbak. Jadi fokus penelitian aku ini di perkuatan beton pakai material namanya TRC. Oke Cuman di penelitian itu textile reinforced concrete. oke. Jadi pakai cementitious material sebagai matrix perkuatannya. Di dalamnya ada FRP grids. Jadi komposit perkuatannya gitu. Oke. Tapi di sini ada yang kita kembangin lagi Mbak untuk matriksnya itu sendiri karena dari penelitian-penelitian sebelumnya itu matriksnya ini kurang durable lah gitu. Jadi kita improve durability-nya. Terus di sana ya. Sama ya sama kita juga ngembangin metode perkuatannya biar lebih tahan lama gitu Mbak. Mantap, mantap. Dan kemarin profesor aku nyaranin untuk daftarin hasil penelitian ini untuk apa daftar paten. Kemarin disuruh daftar antara di Indonesia atau di China. Hmm. Cuman kalau di China aku terkendala karena Mandarinku masih terbatas, jadi aku masih consider mau daftarin di Indonesia atau Di di Indonesia. China. Oke, oke. Mudah-mudahan lancar ya. Aku senang juga lah kalau misalkan kamu bisa daftarin paten tuh untuk master student tuh jarang biasanya yang bisa sampai keluar paten gitu. Ibaratnya master student itu udah bisa ngeluarin jurnal aja yang maksudnya jurnal internasional bahkan gak usah yang bereputasi atau kamu ikut international conference gitu kamu punya proceeding tuh udah oke lah tapi ini bisa sampai paten tuh oh sip lah seneng aku denger ya Lagi di semoga semoga ada jalannya supaya beneran jadi paten oke. Amin. Terus mungkin ini ya dok nah ini mungkin agak sedikit sensitif, jadi tapi kayaknya perlu dibahas sih. Mengingat kan kita populasi kita di Indonesia ini mayoritasnya tetap Muslim ya. Kan suka ada Ya, sih, aku yang nggak tahu ya. Maksudnya aku nggak bisa membahas ini sebagai gimana ya bahasanya. eh Mungkin hoax, mungkin enggak gitu. Karena aku belum pernah menanyakan ini kepada orang yang memang orang Muslim yang punya yang ngerasain hidup di China seperti apa gitu karena aku punya beberapa teman Chinese yang memang maksudnya dari Chinese mainland ya bukan cuma Chinese turunan enggak mereka memang dari Chinese mainland gitu. Kan aku nggak bisa bertanya ini tapi kan kamu Muslim di sana gimana dok hidup di sana apakah sulit makanannya tempat ibadahnya terus ada nggak orang yang nyinyirin. kalau menurut pengalaman aku pribadi, Mbak, Oke. Muslim di sini itu oke, Heeh. kita bisa ibadah ke masjid bisa, Hmm. restoran Muslim juga banyak di sini. Di setiap kampus itu ada kantin halal, jadi kita bisa, ya kita bisa dapetin makan-makan halal dengan mudah di sini, Mbak.
Sama kalau menurut pengalaman aku, teman-teman aku juga semuanya respect sama kepercayaan kita. Jadi Alhamdulillah. mereka tahu kita nggak. Aku sebelumnya udah ngasih tahu kalau aku nggak bisa makan ini, nggak bisa minum ini gitu. Jadi mereka kalau makan bareng mereka, mereka selalu ngingetin, oh ini ada ininya, kita nggak bisa makan gitu. Jadi Care orang-orang ya, di sini respect, care yang jelas care mbak. juga care gitu. Selain respect dan care, mungkin kalau respect doang mereka nggak akan sampai sejauh itu, ibaratnya ngingetin kamu bahwa makanan dan minuman ini kamu nggak bisa gitu loh. Tapi kan karena ada Gitu. faktor apa caringnya ya sebagai seorang teman, Iya, jadi mau gitu wah nggak keren. cuma guru, eh, profesornya juga semuanya respect sama care sama kita. Jadi waktu itu pernah ada eh, ujian dan itu lagi hari Jumat kalau nggak salah. Oke. Antara ujian atau kelas aku kurang ingat. Jadi kelasnya tuh dipindah karena pada mau sholat Jumat. Wah Dan itu serius, iya. Jadi itu terniat keren nggak, sih itu keren. mereka soalnya banyak juga mbak mahasiswa Muslim dari selain dari Indonesia. So itu sesuatu yang jadi kenapa aku highlight ya, karena banyak sih yang kayak suka ya ngomong lama aku gitu. Aku tuh mbak nggak minat ke China karena maaf nih misalkan kan aku Muslim kayaknya aku susah deh tinggal di sana gitu. Cuman kan apa ya kan belum tahu nih itu kan ibaratnya masih isu-isu lah ya. Biasalah kita Iya, kan hidup di zaman yang serba terbuka kadang kita sendiri ya misal nih kejadian apa gitu di China ya China sebelah mana dulu gitu China itu kan negara yang luar biasa besarnya gitu dan kalian datang di sana sebagai student gitu masa iya sih lingkungannya kayak gitu gitu loh itu sih logika aku loh ya sama lah kayak misalkan iya, mungkin ada international student dari negara mana gitu terus dapatlah misalkan video dari Indonesia yang mungkin beritanya negatif dan mereka terima berita itu sebagai apa ya bahan konsiderasi mereka bahwa kayaknya gue nggak bisa deh ke Indonesia karena saya ada kejadian A gitu. Kayaknya negaranya itu iya. mungkin masih hutan semua kah atau gimana? Ya makanya aku bilang Indonesia sebelah mana dulu yang Anda datangi gitu ya. Jadi mungkin di China ini teman-teman yang nonton video bisa apa ya ngambil poin penting inilah menurut aku bahwa ya kalau udah studi di China tuh sebenarnya keadaannya nggak seburuk narasi yang beredar di Indonesia ya. Gitu. Mohon dipertimbangkan untuk teman-teman yang nonton video ini dan mau studi ke China gitu. Oke. Terus mungkin ini ya, Dok. Ah, kesan deh, kesan kamu sama studi di CSU. Mungkin hal yang paling kamu sukain dan yang kedua adalah yang kurang disuka. Ada nggak? Kalau ada loh. Yang paling disukain itu lingkungannya produktif banget mbak. Jadi itu uh, buat motivasi buat buat aku jadi kerja lebih keras. Soalnya teman-teman di sini semuanya suportif, dukung satu sama lain. Terus mereka juga bekerja keras, jadi kita ikutan jadi bekerja keras. Kalau, ah iya aku juga suka cuacanya. Di sini kebetulan belum masuk musim panas. Aku belum tahu kalau musim panas nanti gimana. Cuman kemarin dingin, jadi sejuk. Terus kalau yang dikurang disuka, oh iya, mungkin ada satu Mbak. Apa tuh? Di sini kalau di toilet kita mesti bawa air sendiri. Nggak ada bidet ya? Nggak ada Jadi di bidet. sini Nggak ada air gitu. mesti bawa sendiri kalau mau. Iya, toiletnya kering. Oke, oke. Wah, itu emang agak susah sih itu kalau itu. Tapi Mungkin juga gitu ya kayak di aku kurang tahu sih. Di Jepang gitu nggak Mbak? enggak, kalau Jepang malah bidet banget. Kalau toilet Jepang mah, udah kayak hotel. Saking bersihnya, ibaratnya kamu tidur di toilet pun kayaknya bisa sih, Do. Dan kayaknya udah banyak sih video yang beredar di apa sosmed tuh ya toilet Jepang kayak gimana kan banyak banget tuh tombol bla 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 segala macam. Kalau di Jepang itu justru malah
yang namanya di toilet tuh kamu mau nyiram nih ya, ibaratnya maaf ngomong mau bersihin setelah buang hajat gitu ya. Itu ada suaranya, bahkan pas kamu buang Mhm. hajat itu ada suaranya. Jadi biar nggak ketahuan kamu lagi ngapain ada lagunya. Seniat itu kalau di Jepang gitu. Oh, di sini sih kering, toiletnya kering, Ah, nggak ada air. emang apa semua setiap negara itu ada perks-nya sendiri-sendiri kok nggak ada yang 100% sempurna. Itu jadi cerita unik buat kita yang studi di luar gitu. Terus apa Iya. lagi ya? Tadi ngomong masalah apa sih ya? Kok tadi aku lupa deh mau aku tanyain ya. eh Mungkin ini, Dok. Pesan buat teman-teman yang misalkan ada yang minat mau lanjut ke China, tapi ya mungkin masih ragu-ragu karena ada banyaknya narasi tentang China yang ya agak kurang positif lah ya. Mungkin Ridho bisa menjelaskan, bukan menjelaskan ya, memberikan pesan kepada teman-teman itu. Gimana? Eh, buat kalian yang ingin lanjut kuliah di China, jangan khawatir. Berita yang ada yang mungkin kalian dengar kurang bagus itu mungkin aja nggak benar. Karena aku aku pengalaman pribadi baik-baik aja, semua suportif, kita bisa hidup ya nyaman lah di sini, belajar dengan nyaman. Mudah-mudahan eh, apa ya? Aku bingung Mudah-mudahan Mbak. mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk memberikan gambaran lah ya. Video ini bisa meyakinkan kalian lagi supaya mau kuliah di China. Jangan khawatir lah. Oke, sip, 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 sip. Thank you banget loh, Dok. Ini ada mau diganggu malam minggunya. Ini jam berapa di sana, BTW? Sekarang jam 9.14. Oh, I see. Cuma beda 1 jam ya sama yang Indonesia bagian Barat ya. Berarti Ya, betul. zona waktunya sama kayak waktu Indonesia Tengah ya. Sama dengan Wita. Kalau Jepang itu kan samanya sama WIT, 2 jam Iya, bagian timur. jam. Oh, ini Dok yang mau aku tanya. BTW tadi kamu bilang masalah produktif ini nggak jadi tutup nih videonya. Ntar dulu. Ini penting. Produktif, ada jam lab dong berarti ya, jam laboratorium. Ada, Ya, itu biasanya kamu sampai jam berapa, Dok? Ini kan harus di-spill nih bahwa ya yang namanya studi ke luar negeri itu ada beberapa bagian, bukan bagian, ada beberapa hal yang memang harus apa ya, perlu pengorbanan agak lebih gitu. Jangan iya, sampai kita dikira kita cuma ini aja loh. Seringnya itu ya, kamu posting apa sesuatu, foto taman aja, nanti dikira jalan-jalan terus. Padahal itu kadang cuma sekali lewat, numpang lewat gitu ngeliat bagus, wah iya. ya foto deh jebret gitu. Coba jelaskan dulu jam labmu bagaimana. Ini tiap tiap tim beda Mbak, Ya, tiap ya, lab I beda. know, I know. Tapi nggak apa-apa, penjelasan gambaran aja gitu. Biasanya kan tetap aja bakalan ada tuh jam lab, jam sekian, jadi kayak jam kantor. Iya. Tapi Ya, kalau di lab aku biasanya kita mulai ke lab itu jam 8.30 pagi. oke. Terus kita istirahat jam 11.30 Oke. buat makan siang, tidur sampai jam 2.30 atau jam 1. Tergantung. Ini ini agak fleksibel kalau di sini, Mbak. Oke. Biasanya biasanya kita makan siang habis itu balik ke dorm atau balik lagi ke kantor buat istirahat. Kantor itu maksudnya Terus apa? Laboratorium, ruang lab ya? Kayak ruang mukim mahasiswanya hmm, kan? iya kantor kalau kantor definisi aku itu meja kerja kita lah gitu Mbak. Ada komputer, Oke, tempat kita kerja lah gitu. Kalau lab, ya lab gitu. oke, oke. Ya, terus lanjut lagi sampai jam 5.25 buat makan siang sama istirahat. Masuk lagi jam 7.30 sampai jam 11.25 malam. 11.25 bukan 10.25. 11.25. 25, 10.25, maaf. Sampai jam 10.25. Kalau malam kita tutup jam 11.30.
Kak, itu kampusnya atau lab kalian yang tutupnya jam segitu? Atau kampusnya yang tutup jam 11? Dorm. Oh, oh, I see. Dorm Dormnya. Oh, dormnya hmm, ada jam malam. sampai jam 11.25 gitu. Katanya sih itu mulai kayak gitu semenjak COVID, ada Ah, jamnya kayak gitu. Sebelumnya nggak ada, nggak pernah ditutup gerbangnya. oke, oke. Tadi pas kamu Tapi sampai ngomong, kebetulan agak nge-freeze, Dok. Jadi mungkin agak aku apa ya, aku jelasin ulang ya. Tadi kata Rido tuh dormnya ada jam malam 11.25, tapi itu karena eh, diberlakukan karena COVID ya. Dan abis COVID, jadi sampai sekarang masih berlaku gitu. Oke lah, siap. Jadi tuh guys yang mau sekolah iya, luar negeri, siap-siap sama jam laboratorium. Hmm, sama sama di Jepang juga kayak gitu kok kurang lebih. Bahkan ada aturan nggak tertulis sebenarnya. Apakah itu kalau sensei belum pulang, mahasiswanya haram untuk pulang. Itu di Jepang ada peraturan nggak tertulis itu. Tapi peraturan sebenarnya nggak tidak. semua sensei. Ada sensei yang selalu aja, tapi ada emang sensei yang ibaratnya kalau lo balik pada saat dia belum balik, biasanya lu ditanyain besoknya. Kok kamu udah balik? Kemarin saya kan belum balik. Ada yang kayak gitu. Tapi senseiku kemarin enggak sih aku, dia enggak orangnya. Tapi itu aturan tidak tertulis yang sudah umum di Jepang gitu. Oke lah, Dok, thank you so much atas Iya, waktu dan sharingnya. Nanti aku izin buat share ini ya, apa Instagram makasih juga. Rido ya di description box aku. Mungkin ada Oke, kawan-kawan nggak? video ini dan misalkan mau nanya-nanya lebih gitu ke Rido masalah Oke, China, ya. Utamanya buat adik-adik yang kuliah di Unila nih, Teknik Sipil Unila. oke, Ini contoh yang baik ya untuk ditiru kakak ini. oke. Angkatan berapa, Dok? BTW lupa. 2015. 2015. Oke, siap. Thank you so much, Do, atas waktunya. Mohon ditunggu. Nggak tahu nih bakal upload malam ini atau besok pagi. Ditunggu aja. Makasih juga Mbak udah Oke. undang di YouTube-nya. Mohon maaf kurang-kurangnya kalau ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ada